Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa presentasi saya. The best way to deliver wow service. Sebelum saya menjelaskan presentasi saya, the best way to deliver wow service, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Akbar, saya lahir di Pekanbaru tanggal 3 Januari 1986. Sebelum di Telkomsel Shop Pekanbaru ini, saya pernah bekerja di PT Putra Indrapuri Sejahtera. Itu sebuah PT yang bekerja di bidang, yang bergerak di bidang gas tabung LPG 3 kg. Dan setelah di sana saya merasa kurang berkembang. Saya pernah juga bekerja di PT Adira Multifinance, yaitu tahun 2012. Dan di sana juga saya merasa belum berkembang. Saya juga pernah bekerja di Honorer Dinas Kependudukan Kabupaten Siak di tahun 2013. Setelah di situ saya mendapat tawaran di Telkomsel di Grapari Shop Pekanbaru, dimulai dari tahun 2014 akhir tahun sampai saat ini. Di luar aktivitas saya bekerja sebagai CS di Telkomsel, saya juga aktif di Land Rover Club Riau atau LRCR Riau. Land Rover Club Riau itu klub mobil yang sudah lama. Selanjutnya saya akan menerangkan beberapa achievement, bisa dibilang sebuah prestasi yang sederhana bagi saya pribadi, yaitu saya pernah juara 3 di kejuaraan balap motor di Pekanbaru. Itu mungkin sudah lama sekali, mungkin sekitar saya SMP dan SMA. Dan setelah itu saya juga aktif dulu di bidang musik. Saya pernah ikut ke grup band, kejuaraan festival band di Pekanbaru. Saya mendapat penghargaan di salah satu SMU di Pekanbaru. Dan yang terbaru, saya mendapat penghargaan Best Penampilan Pria Terbaik di Grapari Shop Pekanbaru tahun 2015. Baru-baru ini saya mendapatkan prestasi itu. Ya, itu menurut penilaian teman-teman yang ada di Shop Pekanbaru. Di sini saya akan menjelaskan untuk mendapatkan wow service itu saya menerapkan beberapa pola bagi diri saya pribadi, yaitu yang pertama respect. Di sini kita pastinya harus respect kepada pelanggan. Setiap pelanggan yang datang ke Grapari Shop Pekanbaru itu kita harus respect. Dengan segala hormat kita melayani mereka, dengan segala hormat kita menyambut mereka dengan senyum kita di pagi hari ataupun setelah di sore hari. Yang kedua itu ada patience, yaitu kesabaran. Di sini kita memang butuh yang namanya kesabaran dalam setiap menghandle pelanggan yang hard komplain, yang banyak minta, yang berpenampilan tidak baik, yang berkelakuan mungkin tidak baik kepada kita. Itu memang betul-betul penuh kesabaran, karena disitulah mungkin kita bisa dinilai baik atau buruknya. Yang ketiga itu ada namanya sincerity, saya kasih nama, itu bahasa Inggrisnya sincerity, yaitu ketulusan. Dimana dalam menghandle pelanggan itu kita memang betul-betul dengan setulus hati, dengan hati yang lapang, dengan hati yang ingin, dengan hati yang mau menghandle mereka, agar semua cash mereka, keperluan mereka, keinginan mereka terpenuhi. Di sini kita memang betul-betul penuh ketulusan dalam menghadapi setiap pelanggan itu dengan ketulusan hati yang memang betul-betul tulus. Dan setelah itu saya jalani, saya barulah mendapatkan yang namanya wow service itu tadi.
metode saya ini mungkin bisa disingkat menjadi nama RPS, yaitu Respect, Passion, and Sincerity. Dan bagi saya pribadi, setelah saya menerapkan 3 pola ini, barulah saya bisa mendapatkan wow service. Di dalam saya menghandle pelanggan, saya baru-baru ini mendapatkan wow service itu bagi diri saya sendiri. Mungkin saya bisa ceritakan sedikit di sini success story saya. Waktu itu ada seorang ibu-ibu, mungkin bisa dikatakan juga nenek-nenek, karena ya 50-50, mungkin kita bisa dibilang ibu-ibu, bisa dibilang nenek-nenek. Dia juga sudah kelihatan sangat tua. Dia datang ke Grapari Shop Pekanbaru. Kebetulan saya yang menghandle-nya. Ketika beliau datang, saya mengucapkan selamat pagi ibu, dengan Akbar ada yang bisa saya bantu. Ya, beliau bilang memang saya butuh bantuan di sini. Saya harap Akbar bisa membantu saya, katanya. Sebisa mungkin ibu, saya akan membantu ibu. Hanya itu yang saya ucapkan kepada beliau ketika pertama kali beliau datang ke Grapari Shop Pekanbaru. Di sini beliau menanyakan cash beliau yang di soal tagihan beliau yang lumayan membengkak pada saat itu, mungkin sekitar 2 jutaan. Beliau heran kenapa tagihannya bisa membengkak seperti itu. Di sini saya kasih rincian percakapan beliau, rincian tagihan beliau, saya printkan dengan segitu banyaknya dan saya berikan kepada beliau, dan beliau lihat, beliau tidak mengerti satupun isi tagihan tersebut. Dan di situ saya menjelaskan kepada beliau dengan sangat pelan-pelan, hati-hati, takut beliau tersinggung sebetulnya karena beliau sudah tua juga. Saya jelaskan satu persatu, dan di sini beliau memang sedikit agak banyak tanya di dalam bil percakapan ini. Di tagihan beliau ini memang beliau sangat banyak bertanya, dan saya menjelaskan tagihan beliau, dan beliau mengerti, beliau mau mengerti. Memang dia bilang salah saya karena ketidaktahuan saya, dia minta maaf juga pada saya karena dia banyak tanya pada saya, dan saya juga menjawab pada beliau, tidak apa ibu, ini memang tugas saya kepada pelanggan saya. Dan beliau senyum kepada saya, dan beliau tanya lagi, kenapa bisa begini? Dan di sini saya cuma kasih saran, cuma saya tanya, ibu menggunakan kartunya di mana? Saya menggunakan kartunya di Amerika, beliau bilang. Di handphone apa ibu? Beliau bilang di handphone Android, kalau nggak salah waktu itu handphonenya Samsung A3. Dan beliau memang tidak pernah pakai handphonenya, cuman handphone itu standby hidup untuk menerima telepon masuk. Dan saya bilang di situ salahnya ibu. Kenapa begitu? Dia bilang karena setiap panggilan yang masuk, ibu juga pasti kena biayanya. Saya bilang. Dan di sini beliau baru tahu, mungkin ilmu juga bagi beliau, pengetahuan juga bagi beliau setelah saya memberitahukan itu, dan saya memberi saran kepada beliau waktu itu. Dan beliau juga bilang saya sering ke luar negeri Akbar, katanya seperti itu. Dan kemudian hari saya akan pergi ke Yerusalem kalau tidak salah waktu itu dia bilang. Dan saya kasih saran cuma satu aja, ibu, kalau ibu ingin memakai nomor ini juga di luar negeri nantinya, ibu ganti ukuran kartunya. Mungkin kartunya kalau di Samsung A3 itu nano, Samsung kartu nano. Dan saya menyarankan jika ibu ke Yerusalem nanti, ibu standby, ingin kartu ini tetap hidup, ingin kartu ini standby untuk menerima telepon, ibu letaknya di handphone yang biasa, tidak menggunakan jaringan internet sama sekali. Dan dia bilang, Akbar, saya berarti harus ganti kartunya ya? Ya, ibu harus mengganti kartu dengan ukuran yang standar, yang biasa, kartu ukuran normal biasa itu. Dan dia bertanya, Akbar, saya boleh tidak setiap saya ingin keluar negeri mengganti kartu di sini? Boleh ibu, silahkan. Kalau ibu ingin saya menghandle, saya akan handle ibu. Begitu saya bilang. Beliau senang sih waktu itu, kelihatannya menurut nilai saya pribadi, beliau senang dengan apa yang saya berikan informasi pada beliau waktu itu. Dan beliau bilang ketika saya nanti pergi, saya akan menemui kamu Akbar. Tidak apa, katanya. Tidak apa ibu, silakan. Kalau saya standby di sini
silakan ibu mencari saya, tidak masalah. Eh, dengan untuk mendapatkan wow seperti itu, ibu yang tidak marah-marah, ibu yang menanyai dengan senang hati, saya menerapkan RPS tadi kepada ibu atau nenek-nenek tadi. Saya menerapkan ini, saya dengan sabar meladeni beliau, saya sangat respect kepada beliau, saya tulus kepada beliau, tidak merasa tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan beliau yang sederet banyaknya. Dan akhirnya waktu singkat cerita dan selesai semua case beliau dan saya kasih pengetahuan beliau, beliau senang. Beliau baru tahu akhirnya bisa seperti itu. Beliau keluar dan saya salaman dengan beliau. Beliau hanya bilang, "Akbar, kamu anak baik ya," katanya, "bisa meladeni orang tua seperti saya yang banyak tanya tadi." Saya cuma bilang lagi, "Ini tugas saya, Ibu. Terima kasih Ibu sudah datang ke Gerakan Resort Pekanbaru." Dan beliau keluar dengan muka senyum, senang, sepertinya bisa dibilang gembira karena beliau datang ke sini juga tidak punya banyak waktu. Beliau bilang sebelumnya, beliau senang keluar dari sini, dan itulah yang saya rasakan waktu menghandle ibu tersebut. Saya menerapkan RPS tadi kepada pelanggan saya, dan alhamdulillah sampai saat ini saya belum mendapatkan pelanggan yang terlalu keras kepada saya, sering marah-marah, tidak, karena saya menjelaskan dengan respect, dengan tulus, dengan penuh kesabaran apa yang mereka ingin tahu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Tetaplah berbaik sangka kepada setiap orang yang datang kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.